Kita selama ini perbincangannya terfokus pada perpanjangan masa presiden dengan penundaan pemilu. Padahal dengan penundaan pemilu itu juga ada perpanjangan masa bagi seluruh anggota DPR, DPD atau yang menjadi anggota MPR. Artinya tidak hanya presiden yang diperpanjang, semua partai politik pun mendapat keuntungan dari perpanjangan ini, termasuk partai politik yang tidak mendukung Presiden Jokowi, yang di luar itu misalnya PKS dan Partai Demokrat. Hari gini mau harus kampanye, keluar uang, kan lumayan 1-2 tahun diperpanjang. Bukankah ini satu tawaran legit bagi partai politik untuk meloloskan amandemen Undang-Undang Dasar 45, Prof. Saiful? Di atas kertas sih memang hampir 80% kurang lebih, bukan hampir ya, 80% lebih itu koalisi partai-partai politik mendukung pemerintah. Di atas kertas itu biasanya mudah. Tujuan koalisi kan itu, mempermudah menjalankan pemerintahan. Jadi sangat mungkin dan orang yang khawatir dengan penundaan ini melihat itu, fakta itu bahwa ada kekuatan yang sangat besar melampaui 2/3 untuk memenangkan amandemen. Kalau dilakukan, maka tadi disebutkan kemungkinan akan happy semua dengan konsekuensi-konsekuensi tersebut, itu mungkin. Tapi sejauh ini faktanya kan tidak semudah itu. Kenapa? Di mana menurut Anda tidak semudah itu? Ya, setidak-tidaknya yang lahiriah saya yang batiniahnya tidak tahu. Yang lahiriahnya kan hanya 3 partai yang bisa menyatakan sikapnya secara eksplisit. Yang lain belum secara terbuka sebenarnya, Prof. Hanya itu kan masalahnya, secara terbuka atau masih berdiskusi di panggung belakang. Nah, itu bisa terjadi, tapi kan kita tidak bisa memastikan soal itu. Setidak-tidaknya saya tidak tahu. Tapi dari yang menyatakan tidak setuju tersebut, yang itu kekuatan mayoritas sebenarnya di antara koalisi itu di belakang juga kita ngobrol, kita observasi dan seterusnya, sikapnya sungguh-sungguh tidak bisa menerima itu. Baik. Jadi persoalan untung rugi tadi ya, mungkin hitungan-hitungannya adalah terlalu sedikit untungnya harus merubah konstitusi, gitu ya. Kenapa? Jadi, kan bisa diperpanjang. Mereka nggak harus kampanye, buang-buang uang untuk kampanye. Kan cuma 2-3 tahun, gitu ya. Sementara di dalam proses konstitusi, amandemen, Bang Yusril maupun Ucen lebih tahu dari saya, itu tidak sederhana, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa ada unsur-unsur mereka juga kita tidak melihatnya sebagai orang yang betul-betul tidak punya nilai, kira-kira begitu. Nilai konstitusionalis. Sebagai politisi walaupun sebagai pemimpin, katakanlah begitu. Ya, tapi saya membaca analisa Anda nih ya. Dari anggota koalisi itu belum mendukung aspirasi 3 partai itu. Itu fakta. Saya berasa mendengar analisa Bung Saiful Mujani ini sebenarnya Anda agak mendua juga. Anda cemas, Anda khawatir, tapi Anda punya harapan para politisi ini masih punya nilai untuk tidak meloloskan amandemen untuk perpanjangan pemilu. Karena sesungguhnya kan sebenarnya potensi itu masih ada.